Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Kemenak periode 3 tahun 2005. Perkenalkan, saya Desi Marlina SPD, NIM 25301163, LPTK asal Universitas Negeri Padang, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, instansi asal MTSN 14 Tanah Datar. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTSN 14 Tanah Datar dengan materi menulis kalimat imperatif dan persuasif dalam gambar iklan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran kita, marilah kita berdoa bersama-sama. Oke, kita tepuk jari. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal rasyidin. Amin. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, biarpun kita di jam yang sudah siang ini, semoga Anda semuanya semangat untuk belajarnya ya. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Andika, apa kabar Andika nak? Sakit. Mudah-mudahan Andika diberi kesembuhan dengan segera dan kita semua sehat hendaknya nak ya. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita awali dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan semuanya berdiri. Kiki, pimpin temannya di depan. 11 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Oke. Dengan menyanyikan lagu itu, kita semuanya sebagai anak muda telah memerdekakan negara kita. Nenek moyang kita berjuang untuk memerdekakan Indonesia, kita berjuang dengan menyanyikan lagu dengan penuh semangat. Baiklah, dalam bahasa Indonesia ada kesepakatan kelas. Masih ingat apa kesepakatannya? Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, memakai pakaian dengan rapi. memakai pakaian dengan rapi. Yang ketiga, tidak boleh berkata-kata kotor. Yang keempat, Bu tanya dahulu siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu kemarin? Apa pelajaran minggu kemarin, nak? Tentang iklan. Tentang menulis iklan. Sekarang mau tanya, ada berapa langkah-langkah dalam menulis iklan? 4. Yang pertama siapa yang tahu? Oke. Kenali keunggulan produk. Jadi sebelum Anda menulis sebuah iklan, Anda kenali dulu keunggulan produk. Buat daftar keunggulan dari produk, kemudian pilih satu keunggulan untuk ditampilkan pada iklan. Yang kedua, Saya, Bu. ya bagus.
Tentukan konsumen produk. Tentukan konsumen produk. Siapa? Jadi sebelum Ananda membuat sebuah iklan, tentukan kalimat yang akan kita sampaikan kepada konsumen supaya konsumen tertarik dengan iklan kita. Yang ketiga. Oke, Rian. Tentukan unsur-unsur yang ada dalam sebuah iklan. Ada berapa unsur dalam sebuah iklan? Ada 4. Yang pertama ada tulisan. Yang kedua ada gambar. Yang ketiga ada suara. Yang keempat ada gerak. Yang keempat siapa yang tahu? Oke, silakan Nikita. Tentukan pesan yang hendak kalian tampilkan. Tentukan pesan yang hendak ditampilkan. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada konsumen? Bisa melalui kata-kata, bisa juga melalui gambar. Itu dia ya. Sekarang kita masuk pembelajaran kita masih berkaitan dengan iklan. Oke, tentang tag iklan, slogan, dan poster, tapi kita menulis kalimat imperatif dan persuasif dalam gambar iklan. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa dapat menyebutkan kalimat imperatif dan persuasif dalam iklan. Yang kedua, siswa dapat membuat kalimat imperatif dan persuasif sendiri. Jadi, bagaimana kalimat dalam gambar iklan agar dapat membuat kita ingin membeli produknya? Jawab bagaimana? Ya, Nak, silakan. Mengajak dan membujuk kita. Mengajak dan membujuk kita supaya membeli produknya. Lalu pembelajaran ini Ibu inginkan Anda bisa membuat sebuah iklan dengan menggunakan kalimat imperatif dan juga kalimat persuasif. Oke, kita lanjut. Ini ada sebuah video, 3 buah video. Jadi nanti tolong Anda perhatikan videonya. Ada iklan 1, iklan 2, dan iklan 3. Silakan Anda perhatikan, lalu Anda bisa coret-coret di bukunya bahasa-bahasa apa yang ada di iklan tersebut. Silakan coret-coret. Ini iklan yang pertama. Silakan disalin di bukunya apa saja kata-kata yang Anda lihat tadi. Sudah? Lanjut iklan yang kedua. Silakan lihat iklan yang kedua ya. Lihat. Apakah shampoo efektif nanti untuk kebebasan dan kering? Mari uji dengan tes sendiri. Clear, efektivitas harus kebebasan dan kering. Clear, baru. Sampo anti ketombe pertama dengan 10 kali super vitamin. Memperbaiki kulit kepala yang lemah dengan memperkuat pertahanan kulit kepala. Ketombe basah dan kering gampang kali. Clear baru. Buktikan sekarang. Oke, silakan kembali dicoret-coret bukunya. Bahasa apa yang ada dalam iklan tersebut? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut pada iklan yang ketiga. Lihat. Ya, makan dulu sana. Ada mie ayam spesial tuh. Bukan, Di. Ini mie sedap baru. Dari kau ayam asli, rasanya. Mie sedap ayam spesial asli ayamnya. Oke, silakan kembali coret-coret apa saja bahasa yang digunakan dalam iklan tersebut. Ya, semuanya? Sudah, Sekarang Bu. Ibu tanya dahulu. Bahasa apa yang digunakan dalam iklan ketiga iklan tadi? Mengajak, apalagi? Membujuk. Membujuk supaya apa kita? Membeli produknya. Mengajak apa? Mengajak kita untuk memakai pembeli produknya. Bagus Anda semuanya. Jadi bahasa yang digunakan dalam iklan adalah mengajak ya, juga membujuk. Sekarang kita bahas apa itu pengertian kalimat imperatif. Yaitu kalimat yang menyatakan larangan atau keharusan melaksanakan perbuatan. Apa itu kalimat imperatif?
Kalimat yang menyatakan larangan atau keharusan melaksanakan perbuatan. Jadi kata kuncinya adalah larangan atau keharusan. Lanjut kepada kalimat persuasif. Apa itu kalimat persuasif? Yaitu kalimat yang bersifat membujuk secara halus supaya orang yang dibujuk menjadi yakin. Apa itu kalimat persuasif? Kalimat yang bersifat membujuk secara halus supaya orang yang dibujuk menjadi yakin. Oke. Jadi kalimat persuasif itu membujuk secara halus dengan menggunakan kata-kata, ada kata mari, ayo, segala seperti itu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, tadi kita sudah melihat tayangan video ya nak ya. Video apa yang pertama? Iklan apa? Pepsodent. Yang kedua? Iklan sampo clear. Iklan sampo clear. Yang ketiga? Iklan mie sedap. Mie sedap. Sekarang Ibu tanya dulu, di iklan Pepsodent siapa yang tahu bahasa atau kalimat yang digunakan dalam iklan tersebut? Bahasanya kalimat imperatif atau kalimat persuasifnya? Ya, Bu. Oke, silakan Ki. Ada kalimat Pepsodent pencegah gigi berlubang. Pepsodent pencegah gigi berlubang. Jadi dia menyampaikan bahwa Pepsodent itu pencegah gigi berlubang. Siapa? Untuk iklan sampo. Siapa yang tahu? Siapa yang dapat? Oke. Kita. Sikat habis ketombe basah dan kering. Clear, efektif, sikat habis, ketombe basah dan kering. Bagus. Siapa lagi? Untuk iklan mie sedap. Oke, Rian, silakan. Enak kaldunya asli. Enak, kaldunya asli. Jadi ada kalimat imperatif atau kalimat persuasif dalam ketiga iklan tersebut. Baiklah, kita lihat ya bersama-sama. Untuk kalimat imperatif atau persuasif dalam iklan Pepsodent, Pepsodent pencegah gigi berlubang. Yang kedua, perbaiki lubang kecil dan lalu jawaban untuk kalimat imperatif atau persuasif dalam iklan sampo. Sikat habis ketombe basah dan kering. Kedua, memperbaiki kulit kepalamu yang lemah. Oke. Yang ketiga, kalimat imperatif atau persuasif pada mie. Mie ayam spesial, puas sedapnya. Dah, sebelumnya kita akan ada bekerja kelompok. Ibu akan membagi anak-anak dengan kelompoknya, tapi supaya kita bersemangat karena hari sudah mulai gerah, kita adakan ice breaking terlebih dahulu. Masih ingat ada yang acara di Istana Negara yang lagi viral-viralnya itu? Apa itu? Pacu. Sekarang kita juga lagi memviral-viralkan itu di lokal ini. Silakan berdiri semuanya di tempat duduknya masing-masing. Ya. Sedikit. Semangat seterusnya ya. Oke. Sekarang Ibu akan membagi anak-anak dengan kelompok. Biasa kita membagi kelompoknya dengan nanti setelah ada pembagian kelompoknya, anak-anak duduk di kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yang berpindah hanya badan dan bukunya, jangan bangku dan mejanya. Jadi yang pindah ya. Oke. Kita mulai.
Silakan kelompok 1. Oke, Sun, Naura, Tari. Oke, menyampaikan tentang bagaimana langkah-langkah dari LKPD yang akan kita kerjakan. Ini Ibu akan membagikan tugas LKPD-nya. Nanti Ananda akan bekerja di kelompoknya masing-masing. Apa saja yang dikerjakan? Di sini ada 10 gambar. Gambar nanti Ananda akan menuliskan kalimat persuasif atau imperatif berdasarkan gambar yang ada di LKPD ini. Tulis di sini langsung di LKPD-nya. Lalu setelah itu, setelah Ananda jawab, nanti Ananda akan tampil per kelompok di depan. Di depan menampilkan kelompok seperti biasa, kita presentasi per kelompok, ada moderator dan juga ada yang membacakan hasil diskusinya. Jadi tolong nanti dipersiapkan temannya yang betul-betul bisa untuk membacakan hasil diskusinya karena ada nilai poinnya. Dan setelah itu Ananda dari kerja itu Ibu nanti akan berjalan ke kelompok, akan melihat di kelompok Ananda itu Ibu akan menilai 3 penilaian Ibu dalam rubrik penilaian. Pertama, membuat kalimat imperatif apakah sudah bisa atau belum Ananda. Yang kedua, membuat kalimat persuasif apakah sudah bisa atau perlu Ibu pandu Ananda. Yang ketiga, keaktifan dalam diskusi. Jadi diskusi aktif atau tidak perlu motivasi juga nanti akan Ibu tuliskan di sini. Jadi ada penilaiannya, jangan hanya meminta hanya 1 atau 2 teman saja yang bekerja di kelompok. Ada kerja kelompok bersama keempat-empatnya. Nah, ini Ibu bagikan di kelompoknya masing-masing, LKPD-nya. Silakan dibuat nama kelompoknya. Ya, jadi penilaian sikap Ibu tadi itu yang Ibu sampaikan ya. Nanti keaktifan Ananda di dalam kerja kelompoknya nanti akan Ibu tuliskan di sini. Jadi bagaimana sikap Ananda dalam bekerja di kelompoknya itu, ya. Jadi Ibu akan berjalan di kelompok. Nanti kalau ada kesulitan biar Ibu tolong bantu di kelompok Ananda masing-masing. Jadi penilaiannya di sini nanti Ibu sampaikan. Silakan Anda lihat isi nama kelompoknya di sana, ya. Tapi sebelumnya Ibu tanya dulu, ada yang kurang paham mengenai tugas yang akan dikerjakan? Ananda mencari kalimat imperatif atau persuasif dari gambar yang pertama. Ada lihat gambar yang pertama? Gambar apa itu? Gambar apa yang pertama? Seorang laki-laki berhenti di lampu merah. Sekarang nanti Ananda akan menuliskan kalimat imperatif atau persuasif berdasarkan gambar itu. Yang kedua, gambar apa? Gambar apa yang di sana? Yang kedua? Motor dan helm. Nanti Ananda buatkan kalimat imperatif dan persuasif berdasarkan gambar itu. Ada gambar helm, ada gambar sepeda motor yang tergeletak. Yang ketiga, gambar apa? Seorang pria dan mobilnya. Ada lihat di sebelah kiri ada apa itu? Gratis. Gratis gambar supir dan juga gambar minyak. Jadi ada gratis supir, gambar minyaknya juga. Kemudian gambar yang keempat, lihat di gambarnya, di LKPD-nya. Gambar apa itu? Oke, ada di penyandang disabilitas. Sedang apa dia? Menawarkan kepada untuk orang duduk. Yang kelima, gambar apa itu? Orang berkendara sepeda motor yang memakai helmnya. Lalu lanjut yang keenam. Gambar apa itu? Orang berpegangan tangan. Yang ketujuh. Yang kedelapan. Gambar apa itu? 2 orang anak dengan tumpukan buku. Di buku itu ada bermacam-macam ya nak ya. 9. Seorang pria dengan buah. Gambar yang ke-10. Oke, ada rumah yang dijual. Berikan dengan LKPD. Ada yang mau ditanyakan? Paham apa yang mau dikerjakan? Oke. Buat nama kelompok terlebih dahulu.
Ya, diskusi bersama-sama temannya. Ada kesulitannya? Bagus. Tunjuk sekali siapa yang menjadi moderatornya ya, dan juga yang menjadi pembacanya. Kelompok 2, ada yang mau tanyakan? Sudah paham? Terus perhatikan juga tulisannya ya nak ya, penggunaan huruf kapital. Ibu mulai menilai ya. Siapa yang ada bekerja di kelompok? Akan membacakan hasil diskusi kelompok satu. Dan yang pertama, yang kedua, dalam bekerja. Bagus. Waktu tinggal 10 menit lagi untuk bekerja dengan kelompoknya. Persiapkan sematang-matangnya untuk tampil di depan nanti anak ya. Jadi pilih temannya yang rasanya suaranya bisa bagus, lafal, intonasinya. Ya, jadi bagaimana nanti dia membaca di depan terdengar bagi teman atau kelompok lainnya. Karena nanti akan ada nilai kelompoknya itu yang terbaik, terbagus. Akan Ibu sediakan hadiah. Hadiahnya untuk penampilan kelompok terbaik. Nanti saat Ananda tampil dengan waktu yang ditentukan di depan, silakan kalau ada temannya nanti akan bertanya berkaitan dengan hasil kerja kelompok temannya depan, boleh ditanyakan. Ya, kita akan menampilkan tugas kelompoknya. Ya. Sekarang bertanya sudah selesai semuanya? Sudah, alhamdulillah. Ayo kita mulai dari penampilan yang pertama ya. Kelompok 1 silakan tampil di depan untuk membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, baik kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok kami terdiri atas Aditya Oktariza, Zaki Zawuldan, Natasha Zulaika, dan saya Nikita Zulaika. Baik, selanjutnya kami minta kepada rekan saya Aditya Oktariza untuk membacakan hasil diskusi kami. Kepada Aditya Oktariza kami persilakan. Saya Aditya Oktariza, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Berikut adalah kalimat imperatif dan persuasif dalam bulan pertama. 1. Gunakanlah helm dan patuhi peraturan lalu lintas. Iklan kedua, hati-hati dalam berkendara. Iklan ketiga, ayo sewa mobil gratis, mobil dan minyak. Iklan keempat, dan makan yang disabilitas. Iklan kelima, selalu patuhi aturan lalu lintas. Iklan keenam, jagalah persatuan dan kesatuan. Iklan ketujuh, jagalah kebersihan lingkungan kita. Iklan ke-8, bacalah berbagai buku untuk menambah ilmu. Iklan ke-9, makanlah buah dan sayur untuk kesehatan kita. Dan iklan yang ke-10, dijual segera rumah tidak jadi. Jika berminat hubungi nomor kontak. Baik teman-teman semua, itu adalah hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 1. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Tidak. Jika tidak ada yang ingin bertanya,
kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus buat teman yang tampil. Oke, jadi sudah tampil kelompok 1 dengan semangatnya. Mudah-mudahan kelompok yang kedua lebih bersemangat lagi ya. Silakan nanti ya. Jadi sudah tampil semua kelompok. Kita beri aplaus untuk semuanya dahulu. Sudah di jam siang ya, mata mengantuk, tapi karena ada teman yang tampil jadi bersemangat. Ini sudah pamannya. Jadi ada 10 gambar iklan. Ananda membuat kalimat imperatif atau persuasif berdasarkan gambar yang ada ya. Jadi kita lihat dulu di gambar yang pertama. Ada gambar seorang laki-laki yang berhenti di lampu merah. Jadi kita pakai menggunakan mari patuhi rambu-rambu lalu lintas dengan tidak melebihi garis batas. Ada kata mari. Kata mari biasanya apa itu? Persuasif atau imperatif? Persuasif. Selanjutnya berkaitan dengan tugas LKPD kita semua. Apakah sudah paham Anda semuanya? Sudah paham dengan mana kalimat imperatif dan mana kalimat persuasif? Sudah. Ya, jadi silakan kumpulkan tugasnya kepada Ibu. Oke. Dari pelajaran ini apa yang dapat kita simpulkan anak-anak? Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Coba angkat tangannya. Saya bisa, Bu. Oke, silakan. Apa sih simpulkan hari ini? Yang pertama ada kalimat imperatif dan persuasif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang menyatakan larangan atau keharusan melakukan sesuatu. Sedangkan kalimat persuasif adalah kalimat yang membujuk secara halus agar orang yang dibujuk menjadi yakin. Oke, bagus. Jadi kalimat imperatif apa? Larangan atau keharusan. Bagus. Jadi itu simpulan pelajaran kita hari ini. Dan hari ini di yang siang ini Ibu ingin Anda menuliskan bagaimana perasaan Ananda berkaitan dengan pelajaran kita hari ini. Senang, bahagia, sedih, kecewa, marah, silahkan tuliskan di sini. Nanti akan kita tempelkan di sini dalam bentuk emoji. Ternyata di hari siang ini sudah bisa juga bercandanya, jadi emoji. Jadi namanya ya. Nah, tulis nama, tempelkan di papan kita yang tersisa di depan itu. Oke ya? Oke, silakan sudah mulai untuk menempelkan. Yang perempuan terlebih dahulu. Jangan berebutan dengan laki-laki. Silakan. Bagi selesai, silakan tempelkan. Selesai semuanya? Sudah, Bu. Ada yang senang sekali dengan pelajaran hari ini, serasa senang. Aku tidak sebutkan namanya ya. Lalu juga ada yang menyatakan senang, kemudian mudah-mudah dipahami katanya. Jadi perasaan Anda semuanya. Kita semuanya bersenang-senang hari ini. Kita beri tepuk tangan lagi. Untuk pelajaran besok, karena materi kita sudah selesai semuanya tentang teks iklan, slogan dan poster, kita akan melakukan tes sumatif. Ingat, diulang pelajarannya di rumah ya nak ya. Semuanya berkaitan dengan teks iklan, slogan dan poster. Jadi kita berdoa